Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi di pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam, masuk di materi yang kedua tentang ketentuan berpakaian dalam Islam. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian busana muslim dan menutup aurat. Aurat secara bahasa memiliki arti malu atau aib dan buruk. Adapun istilah aurat adalah sesuatu yang harus dijaga oleh setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan. Nah, ada yang dinamakan batas aurat. Untuk laki-laki, batas aurat itu mulai dari pusat sampai ke dengkul atau di bawah dengkul. Nah, untuk perempuan, batas aurat itu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, adapun dalil-dalil tentang perintah berbusana muslim, yaitu yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin zalika adana ayyu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahimah. Nah, artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyuruh anak perempuan, istri-istri dan orang mukmin, khususnya perempuan, untuk menutup aurat, memanjangkan jilbab untuk menutup aurat. Nah, ini salah satu dalil seorang muslim atau muslimah untuk menutup aurat. Nah, yang ketiga, ada yang dinamakan ketentuan berpakaian menurut Islam. Yang pertama, menutupi seluruh anggota tubuh kecuali bagian-bagian tertentu yang boleh diperlihatkan. Nah, seperti tadi, pada laki-laki batas aurat itu dari pusat sampai ke lutut. Kalau perempuan, seluruh bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, pakaian berbahan tebal dan tidak transparan sehingga bagian dalam tubuh tidak terlihat. Nah, percuma kalau pakaian itu menutup seluruh tubuh tapi transparan. Nah, ini sama saja tidak menutup aurat karena bagian dalamnya kelihatan. Yang ketiga, pakaian tidak ketat atau sempit sehingga tidak membentuk lekukan-lekukan tubuh. Nah, selain tidak transparan, pakaian itu tidak ketat atau sempit sehingga terbentuk lekukan-lekukan yang memperlihatkan bentuk tubuh seseorang. Itu pun salah menurut Islam kalau kita menutup aurat tetapi lekukan-lekukan tubuh masih terlihat. Apalagi kalau perempuan memakai jilbab, lekukan-lekukan yang ada di bagian depan terlihat, itu menyalahi aturan. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, jadi hendaknya kita berpakaian sesuai porsinya masing-masing. Bagaimana seorang laki-laki berpakaian khusus laki-laki dan seorang perempuan layaknya berpakaian seperti pakaian perempuan, jangan menyerupai. Nah, yang kelima, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Nah, maksud di sini pakaian yang tidak menutup aurat, contohnya berpakaian pendek yang terbuka auratnya, itu biasa dipakai oleh orang kafir. Nah, yang keenam, tidak perlu berlebihan atau mewah. Ini biasa-biasa saja. Tidak
usah terlalu pamer. Boleh berpakaian baru. Kita membeli pakaian kan untuk dipakai, boleh-boleh saja selagi tidak berlebihan, atau apalagi timbul rasa sombong terhadap diri sendiri, membanggakan diri sendiri, ujub, itu tidak boleh. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi itu kriteria pakaian bagi perempuan muslim. Nah, yang selanjutnya kriteria untuk pakaian seorang laki-laki muslim. Yang pertama, tidak terbuat dari sutra murni. Jadi perempuan laki-laki itu tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra murni, yang terbuat dari ulat sutra, bukan yang campuran. Sutra asli biasanya mahal lah. Jadi laki-laki itu dilarang memakai pakaian yang berbahan dari sutra murni. Nah, yang kedua, tidak berlebihan atau mewah. Sama tadi, kalau kita berlebihan atau bermewah-mewahan, nanti timbulnya sifat sombong, sifat ujub, bangga diri. Nah, itu tidak boleh. Yang ketiga, tidak menyerupai pakaian wanita. Sudah dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, yang keempat, tidak memberikan gambaran bentuk tubuh, aurat tidak perlu memperlihatkannya. Jadi sama, laki-laki perempuan itu ketika dia membuka aurat, maka dia berdosa. Jadi tidak boleh dilihatkan bentuk tubuh atau aurat yang tidak perlu diperlihatkan. Yang kelima, pakaian tidak menyerupai pakaian khas pemeluk agama non-muslim. Berpakaian dapat bernilai ibadah. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, membaca doa ketika memakai pakaian, khususnya untuk pakaian baru. Itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, memakai pakaian yang bersih dan rapi. Jadi pakaian itu tidak harus baru, yang penting bersih dan rapi saja. Nah, yang ketiga, mendahulukan anggota badan yang kanan ketika berpakaian. Jadi ketika kita contoh memakai pakaian, baju misalnya, pakaiannya masukkan ke sebelah kanan dulu, baru ke sebelah kiri. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang empat, mengenakan pakaian di tempat yang semestinya. Pakaian tidak sekedar langsung memakai, melainkan ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Dengan demikian, berpakaian akan bernilai ibadah. Ketika nilai-nilai tadi diterapkan, jadi kita berpakaian mulai dari sebelah kanan, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu dapat memberikan pahala sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi inti berpakaian itu menutup aurat, tidak terlalu sempit, melihatkan bentuk lekuk tubuh, tidak menyerupai laki-laki atau yang laki-laki menyerupai perempuan. Jadi itu ketentuannya, tidak tipis, tidak transparan, tidak terlihat lekukan tubuhnya. Itu dari inti berpakaian sebagai Islam. Tujuan kita mengikuti cara berpakaian sesuai syariat seperti jelaskan ayat tadi, agar kita sebagai muslim maupun muslimat terhormat. Orang Islam itu ketika mereka berpakaian, ketika mereka sembunyikan aurat mereka di depan orang banyak, itu menunjukkan ciri seorang muslim dan muslimat yang terhormat. Jadi, itu saja dulu materi hari ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.